Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Putri Salsabila dengan NIM 2112C1006 dari Prodi S1 Kimia Analis akan mempresentasikan mengenai mata kuliah ilmu bahan tentang natrium tiosulfat pentahidrat atau Na2S2O3 5H2O. Materi yang akan dibahas mengenai natrium tiosulfat diantaranya yaitu sifat fisika, sifat kimia, pembuatan bahan, dan kegunaan di laboratorium. Adapun dasar teori mengenai natrium tiosulfat yaitu natrium tiosulfat merupakan garam berhidrat dengan rumus kimia Na2S2O3 5H2O. Senyawa ini merupakan padatan kristal tidak berwarna dan dapat larut dalam air. Natrium tiosulfat digunakan sebagai obat untuk mengobati keracunan sianida, anti-klor atau untuk mengganti sisa klor yang dapat merusak sisa tekstil, dan dalam penyablonan biasanya larutan garam ini dikenal dengan hipo sebagai fiksir yaitu untuk melarutkan senyawa perak halida. Tiosulfat atau S2O32- dapat larut dalam air, sedangkan tiosulfat dari unsur timbal, perak, dan barium memiliki kelarutan yang kecil atau sedikit larut. Banyak larutan dari larutan tiosulfat ini larut dalam larutan natrium tiosulfat yang berlebih dan membuat garam kompleks. Garam ini memiliki sifat higroskopis atau mudah menyerap air di udara, sehingga seringkali dijumpai dalam bentuk hidratnya dibandingkan bentuk murninya. Natrium tiosulfat dilarutkan dalam aquades bebas CO2, karena jika mengandung CO2, maka akan terbentuk H2CO3 atau asam karbonat yang sifatnya asam. Sementara Na2S2O3 tidak stabil dalam suasana asam. Kemudian, larutan natrium tiosulfat disimpan dalam botol gelap dan didiamkan selama 1 hari untuk mengendapkan belerang yang ada dalam natrium tiosulfat, karena belerang merupakan sumber nutrisi bagi bakteri. Larutan natrium tiosulfat tidak stabil terhadap cahaya, karena pertumbuhan bakteri Thiobacillus thioparus akan lebih cepat jika terkena cahaya, sehingga natrium tiosulfat dapat terurai dan mengurangi konsentrasi larutan tersebut. Bakteri Thiobacillus thioparus ini dapat hidup dalam keadaan asam, maka larutan harus dibuat dalam suasana netral atau sedikit basah dengan rentang pH 9-10 dengan cara menambahkan Na2CO3 atau CHCl3 atau HGI2 atau NaOH atau HCO3-. Sifat dari bakteri Thiobacillus thioparus yaitu medium hidupnya itu adalah belerang, aktif dalam suasana asam, dan bakteri dapat dikurangi dengan cara pemanasan aquades dan penyimpanannya dalam botol gelap. Sifat fisika dari natrium tiosulfat diantaranya adalah memiliki rumus molekul Na2S2O3 5H2O atau natrium tiosulfat pentahidrat dengan wujud padatan kristal dan tidak berbau, memiliki indeks bias sebesar 1,4886 dan memiliki titik didih 143,034 derajat Celcius dengan titik leleh 48 derajat Celcius dan memiliki berat molekul sebesar 248,19 gram per mol. Sifat kimia dari natrium tiosulfat yaitu yang pertama adalah larut dalam air, tetapi tidak dapat larut dalam alkohol. Yang kedua adalah natrium tiosulfat bersifat sebagai reduktor atau dapat mereduksi zat lain dan mengalami oksidasi ketika terjadi reaksi. Yang ketiga adalah reduksi fotokimia atau sifat yang tidak stabil terhadap cahaya dan tidak stabil dalam suasana asam.
Yang keempat adalah sifat higroskopis, yaitu mudah menyerap air di udara. Adapun pembuatan natrium tiosulfat yaitu natrium tiosulfat dapat dibuat dari asam sulfat. Asam sulfat merupakan asam yang sangat penting digunakan dalam induksi kimia. Asam sulfat mencair pada suhu 10,5 derajat Celcius membentuk cairan kental. Asam sulfat berikatan dengan hidrogen dan tidak bereaksi dengan logam di dalam air untuk menghasilkan H2. Asam tiosulfat atau H2SO3 tidak dapat dibentuk dengan menambahkan asam ke dalam tiosulfat karena pemisahan asam bebas dalam air ke dalam campuran sulfur, H2S, H2SN, SO2, dan H2SO3. Adapun reaksinya yaitu H2S ditambah SO3 menjadi H2S2O3. Kemudian, pembuatan natrium tiosulfat dapat dilakukan dalam skala laboratorium dengan memanaskan larutan natrium sulfit dengan sulfur atau dengan mendidihkan natrium hidroksida berair dan sulfur dengan proses refluks dan kristalisasi filtrat. Kemudian, tiosulfat dibuat dengan memanaskan alkali atau larutan sulfit dengan sulfur dan juga dengan mengoksidasi polisulfida dengan air. Reaksinya yaitu Na2SO3 ditambah S ditambah 5H2O menghasilkan Na2S2O3 5H2O. Selain itu, natrium tiosulfat dapat dibuat dari SO2 dengan reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3, kemudian direaksikan dengan Na2SO3 dan H2O dengan reaksi 2SO2 ditambah Na2CO3 ditambah H2O menghasilkan 2NaHSO3 ditambah CO2. Kemudian, produk NaHSO3 direaksikan dengan Na2CO3 dengan reaksi 2NaHSO3 ditambah Na2CO3 menghasilkan 2Na2SO3 ditambah CO2 ditambah H2O. Kemudian Na2SO3 direaksikan dengan sulfur dan dilakukan pemanasan dengan reaksi Na2SO3 ditambah S menghasilkan Na2S2O3. Adapun pembuatan larutan Na2S2O3 yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, bilas alat dan keringkan. Kemudian membuat air bebas CO2 dengan cara memanaskan aquades dan ukur volume menggunakan gelas ukur. Kemudian timbang natrium tiosulfat sekian gram, lalu larutkan ke dalam aquades bebas CO2 dan homogenkan. Tambahkan natrium karbonat sebanyak sekian miligram yang tujuannya untuk membuat suasana menjadi netral atau sedikit basa dengan pH 9-10. Kemudian setelah dihomogenkan, masukkan larutan ke dalam botol gelap. Adapun kegunaan dari natrium tiosulfat di laboratorium, yaitu natrium tiosulfat dalam laboratorium digunakan sebagai pereaksi dan larutan baku sekunder. Larutan ini juga digunakan dalam titrasi redoks, misalnya pada iodometri, yaitu untuk menentukan kadar iodin dalam suatu larutan. Karena larutan natrium tiosulfat ini termasuk larutan baku sekunder, maka tidak dapat langsung digunakan, melainkan harus distandarisasi terlebih dahulu memakai larutan baku primer untuk mengetahui konsentrasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.